Ini dia kelakuan bocil satu ini, setelah pamer cincin langsung ngerobot dan ganggu pasangan Milan, alhasil dapat toyoran di kepala dari Abang Valen. Ayo, Rima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di siang kali ini ya. Nah, di sini ada April. Tentunya April itu dulu udah pernah ikut dangdut terkenal punya Jawa Timur ternyata teman-teman ya. Dan di sisi lain juga selain April ini dapat juara 3, dia juga dapat rumah teman-teman ya. Weh, pasti keren ini ya. Kayak apa videonya? Oke, langsung kita tonton sama-sama. Ikut Dangdut Akademi 7. Dede Afri mau berangkat sekolah, tapi sebelum berangkat sekolah Dede Afri mau menghibur om tante. Lagu apa ya? Pengantin. Serah, cuma pengantin rapnya aja sebentar, nggak apa-apa. Syukur kalau dari pertama. Enggak bisa. Ya udah. Lihatlah semua orang mendengar ceritaku. Lihatlah semua orang menatap penuh ragu. Lihatlah seakan aku manusia paling buruk, paling terhina di dunia. Terima kasih. Nanti di sekolahan gitu. Setelah jadi peserta Dangdut Akademi 7. Warganet membandingkan vokal suara antara Lesti dan April jebolan Dangdut Akademi 7. Keduanya memiliki kualitas suara yang mirip. Tak sedikit warganet yang mengaku kesulitan membedakan suara Lesti dan April saat duet bersama. Sontak hal itu memicu komentar warganet yang menilai April adalah titisan dari Lesti kejora zaman dulu. Meski juara 3 DA7, April Cirebon dapat single perdana dan mobil baru dari Harsiwi Ahmad, perjalanan April Cirebon di panggung Dangdut Academy harus terhenti di posisi ketiga. Pada hasil akhir di top 3 malam penentuan, April dinyatakan tersenggol karena mendapatkan perolehan virtual gift yang paling rendah di antara 3 finalis. Sebagai informasi, sistem penentuan juara DA7 sepenuhnya ditentukan dari jumlah yang dikirimkan oleh para pendukung. Iya, umurnya cuma beda 3 tahun ya. Kakak cantikannya 16, Dede April. Sini mukanya April. Dede April 13 itu 16, tapi kebalik, ini malah yang 18. Ini yang 10 tahun. Dunia lagi heboh karena ya kenapa harus heboh? Juara 3 itu udah best loh. It's okay, namanya perlombaan. Oh iya, aku juga mau lah. Ya kan, namanya perlombaan ada kalah dan menang. Tersenggol itu bukan berarti kita kalah. Kita masih bisa berkarya ke depannya. Jangan kita udah kalah di sini kita berhenti berkarya, itu tidak boleh. Kita harus maksimal. Ya kan, kita harus have fun. Jangan ada beban pikiran kita. Ya, betul. Boleh pikiran kita banyak beban, tapi kita handle satu-satu. Biodata, April Da7. Nama lengkap, Apriani Widasalani. Nama populer, April Da7 Dede April. Nama panggilan, April. Asal, Cirebon, Jawa Barat. Tanggal lahir, 10 April tahun 2011. Zodiak, Aries, usia April sekarang 15 tahun 2026. Akun Instagram, Da7 April.
April loh ini. Ini April. Ternyata April juga pernah ikut apa itu namanya, Orkes Melayu Ageng Musik, teman-teman ya. Wih, keren. Nah, ini masa kecilnya. Dulu April hidup sederhana, datang ke rumah-rumah orang, ngamen. Nah, sekarang orang-orang pada datang nih ke rumah April, nyariin April, karena April sekarang udah jadi bintang. Dan kalau dilihat guys, April itu mukanya itu bikin sejuk, adem. Jadi ciri-ciri orang soleha itu begitu guys. Kalau kita memandang itu bawaannya betah, adem, sejuk gitu guys. Ingin berjumpa denganmu, walau sekedar di mimpiku. Asik. Sampai kapankah dia punya semangat yang tinggi sekali untuk ngamen keliling loh, untuk ngamen keliling, panas, kehujanan, kadang nggak ngamen juga kalau udah sampai ke desa orang lain, baru berapa meter jalan gitu, kadang nggak ngamen kalau bapaknya sudah merasa tiba-tiba sakit. Jadi kata-kata Pak Kiai itu, April itu punya ridho di dalam hatinya yang tulus banget buat orang tuanya. Maka apabila manusia itu punya rasa ridho serido-ridonya untuk orang tua, maka anak itu insya Allah akan melesat tinggi, mencapai cita-citanya. Bahagiakan orang tua kalian, muliakan wong tua kalian, insya Allah mulia maning uripe. Bagi mbok pribadi yang sudah nggak punya orang tua, bapaknya mbok sudah meninggal. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat langsung memberikan hadiah spesial ke April Cirebon setelah berhasil meraih juara ketiga di ajang dangdut di Akademi 7 Indosiar tadi malam. Tak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat tersebut memberikan 1 unit rumah mewah kepada April Cirebon sebagai apresiasi pemerintah Jabar kepada April Cirebon. Bukan tanpa alasan, menurut penuturan dari pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang Deddy itu, hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk rasa bangga Provinsi Jabar karena April Cirebon telah membanggakan dan mengharumkan nama baik Jawa Barat di atas panggung megah DA7 Indosiar. Meskipun gagal masuk grand final, namun juara 3 sudah lebih dari cukup. Kang Deddy Mulyadi dikabarkan memberikan 1 rumah mewah kepada April Cirebon. Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Jawa Barat, bukan tanpa alasan. Hadiah ini diberikan karena rasa bangga atas prestasi April yang telah mengharumkan nama daerahnya. April Cirebon dinilai berhasil membawa nama Jawa Barat bersinar di panggung Dangdut Akademi 7 tahun ini. April nyanyi hanya pakai ini nih.
pakai ini dia nyanyi keliling. Jadi dia bukan pengemis, dia pengamen cilik yang berusaha bantu buat orang tuanya. Ini orang tuanya. Dia kerja jual suara pakai ini. Kapankah dia besar? Kapankah dia? Sini, duduk. Apa yang membuat kamu nangis? Aku sedih lihat orang tua aku, Bu. Oh, sedih lihat orang tua kamu. Tapi mereka bangga loh sama kamu. Mereka bangga loh sama kamu. Kamu masih kecil, udah mau membantu. Kamu masih kecil, kamu gak malu. Pulang sekolah capek, ada tugas PR dari sekolah juga. Kamu tapi tiap hari kamu pulang sekolah ngamen sama ayah kamu. Jadi jangan malu, biarin aja orang yang nyinyir, yang ngatain kamu pengemis, anggap aja angin lalu. Ya, kamu harus tetap semangat. Kamu harus jadi artis besar nanti. Buktiin kepada orang-orang yang nyinyir sama kamu bahwasannya kamu bukan pengemis. Kamu seorang pengamen cilik yang berbakat dan insya Allah kamu akan jadi artis besar. Amin. Kita doain bareng-bareng ya, biar April insya Allah diberikan jalannya untuk bisa jadi artis cilik dan menjadi artis besar nantinya. Siap nyanyi lagi? Siap? Siap. Sampai pengen nangis juga nih. Kapankah dia? Banyak orang berkata si kecil ini ada di hadapan Tuhan, semua tiada Betul-betul. Nyentuh banget ya, lagunya nyentuh banget, pembawaannya pun juga nyentuh banget. Wah,
Malah jadi juri saya. Oke teman-teman. Gak apa-apa ya. Jadi juri gak apa-apa, kan cuman bentar. April. Tiga Dewan Juri memberikan 3 standing ovation. April Cirebon. Tak semua mimpi lahir dari kemewahan nada yang tumbuh dari doa dan kesabaran. April Cirebon tak kuasa menahan air mata saat melihat rumah barunya dari Pemkab Cirebon. Baginya, itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan mimpi yang akhirnya jadi nyata. Dengan suara bergetar, April mengucap terima kasih atas hadiah yang bukan hanya rumah, tapi harapan baru untuk masa depannya. April Cirebon menangis saat melihat rumah barunya. Ia seperti tak percaya, mimpi itu kini jadi nyata. Rumah dari pemerintah Kabupaten Cirebon itu benar-benar tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara bergetar dan air mata yang jatuh, April mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sebuah hadiah yang bukan hanya rumah, tetapi harapan baru untuk masa depannya nanti. Bayangin, kamu cuma juara 3, tapi pulang bawa rumah mewah. Kedengaran mustahil kan? Tapi itu beneran kejadian sama April, gadis sederhana asal Cirebon. Dari rumah kontrakan sempit, nyanyi dari panggung kecil ke panggung nasional, sampai akhirnya namanya disebut juara 3 DA7. Saat semua orang kira hadiah sudah selesai di situ, tiba-tiba seorang pria berdiri, tersenyum dan mengucapkan satu kalimat yang langsung mengubah hidup April dan keluarganya selamanya. Apa yang dia katakan? Dan gimana reaksi April saat tahu dirinya dapat rumah mewah secara cuma-cuma? Dan doa orang tua itu nyata kekuatannya. Bayangin, kamu berdiri di panggung besar, lampu sorot panas di wajah, jantung deg-degan, dan kamu cuma disebut sebagai juara 3. Di saat orang lain mungkin merasa kalah, kecewa, bahkan kepikiran harusnya aku bisa lebih. Ada seorang gadis sederhana dari Cirebon yang justru pulang bukan cuma bawa piala, tapi bawa sebuah rumah mewah. Kedengarannya kayak adegan sinetron jam prime time kan? Tapi ini bukan rekayasa, bukan drama settingan. Ini nyata-nyata terjadi di hidup April. Gadis yang dulu hanya dikenal tetangga gang kecil, kini namanya diteriakan satu studio dan disaksikan jutaan pasang mata di layar kaca. Sebelum semua kemewahan dan sorotan kamera itu datang, hidup April jauh dari kata glamour. Ia bangun tiap pagi di rumah kontrakan sempit. Dindingnya tipis. Suara motor lalu lalang dari jalanan kecil Cirebon jadi musik latar sehari-hari. Di kamar yang bahkan lemari dan kasur saja sudah bikin susah bergerak, April biasa berlatih nyanyi pelan-pelan, takut mengganggu tetangga. Tapi dari ruangan sesempit itu, ia menyimpan mimpi yang kelewat luas. Ingin mengangkat derajat orang tuanya, ingin satu hari nanti punya rumah sendiri yang gak perlu lagi takut diusir karena kontrakan habis masa sewanya. Ketika audisi DA7 diumumkan, April bukan gadis yang penuh percaya diri. Ia bukan anak sekolah musik, bukan jebolan les vokal mahal. Tapi ada satu hal yang dia punya dan dia peluk erat-erat, keberanian buat mencoba. Dengan modal suara yang selama ini cuma dinikmati tetangga dan teman dekat, ia berangkat. Antrian panjang, wajah tegang peserta lain, juri yang terkenal kritis, semuanya seperti tembok tinggi. Tangis April pecah saat melihat rumah barunya yang dihadiahi oleh Bupati Cirebon. Ia masih tak menyangka mimpinya kini akan menjadi nyata. Sambil menangis dan suara bergetar, April mengucapkan rasa terima kasihnya untuk hadiah yang diberikan padanya. Baginya ini bukan sekedar rumah, melainkan harapan baru untuk masa depannya nanti. Ya, itulah tadi ya. Secuil biodata perjalanannya 3 tahun yang lalu sampai saat ini ya. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.